Kesultanan Serdang. Bagian 2. Kebesaran sekaligus pusat penyebaran agama Islam. Memasuki abad 19, peta politik di Nusantara telah mengalami pergeseran. Malaka yang awalnya dikuasai Portugis diambil alih VOC dan kemudian menjadi kekuasaan Inggris melalui Traktat London. Sebagai imbalannya, Inggris menarik diri dari Sumatera dan membiarkan Belanda melakukan serangkaian kampanye militer untuk menguasai pulau tersebut secara mutlak. Sebagaimana halnya Delhi, Serdang mendapatkan gelar kesultanan dari Siak yang ketika itu telah tumbuh menjadi negara besar di pesisir timur Sumatera. Pada masa inilah Serdang secara resmi menjadi kesultanan. Dan selanjutnya, para pemimpin Serdang menggunakan gelar sultan. Serdang secara resmi menggunakan kesultanan pada masa Sultan Tafsinar Basarsyah. Sultan Tafsinar Basarsyah memperluas wilayah Kesultanan Serdang hingga ke barat sampai ke pegunungan. Perluasan wilayah yang dilakukan oleh Sultan Tafsinar Basarsyah bukan hanya untuk kepentingan geopolitik, tetapi juga penyebaran agama Islam. Penyebaran agama Islam oleh Kesultanan Serdang ini berhasil mengislamkan banyak suku Batak yang tinggal di pedalaman. Beberapa suku Batak seperti Karo dan Simalungun banyak yang memeluk Islam dan terintegrasi ke dalam Kesultanan Serdang. Dalam bidang perdagangan, Kesultanan Serdang juga mengalami kemajuan dengan hubungan perniagaan dengan wilayah sekitarnya. Kesultanan Serdang memiliki hubungan niaga yang cukup pesat dengan beberapa negara tetangga seperti Pinang. Serdang banyak menjual komoditas seperti lada dan beberapa hasil hutan. Pulau Pinang pada masa tersebut merupakan salah satu pelabuhan di Malaka dan berada di bawah kekuasaan Inggris. Meskipun dalam Traktat London tidak boleh melakukan ekspedisi militer di Sumatera, namun untuk kebutuhan niaga, Inggris masih bisa melakukan perniagaan dengan Sumatera. Kemajuan perniagaan di Serdang ini membuat sebagian para pedagang dari pesisir barat Sumatera banyak yang menjual komoditasnya ke luar negeri melalui Serdang. Kesultanan Serdang ketika itu terkenal dengan pajak perdagangannya yang sangat ringan, sehingga membuat para pedagang Nusantara maupun internasional berdatangan. Sultan Tafsinar Basarsyah memperlakukan negeri-negeri bawahan dengan bijaksana. Secara rutin, Sultan Tafsinar Basarsyah mengadakan pertemuan dengan pemimpin negeri bawahan untuk mendengarkan aspirasi mereka. Ilmu pengetahuan tidak luput dari perhatian Sultan Tafsinar Basarsyah. Madrasah-madrasah banyak berdiri untuk pendidikan generasi muda Serdang. Sebagai negara besar, Kesultanan Serdang memiliki kekuatan militer yang cukup tangguh. Beberapa negara kecil di sekitarnya seringkali meminta bantuan militer kepada Kesultanan Serdang. Pada masa pemerintahan Sultan Tafsinar Basarsyah inilah Serdang dikenal sebagai negeri yang aman, tentram, dan makmur. Dalam menjalankan pemerintahannya, Sultan Tafsinar Basarsyah dipimpin oleh beberapa orang besar seperti Pangeran Muda Sri Diraja Matakir yang bergelar Raja Muda, Tuanku Ali Usman yang bergelar Panglima Perang Negeri Serdang, Tuanku Tunggal yang bergelar Sri Maharaja, serta Datuk Akhirullah yang bergelar Pekerma Raja. Pada tahun 1850 Masehi, Sultan Tafsinar Basarsyah tutup usia. Kepemimpinan Serdang kemudian dilanjutkan oleh Sultan Basyaruddin Saiful Alamsyah. Tidak lama setelah Sultan Basyaruddin Saiful Alamsyah naik tahta, Belanda mulai mengincar negeri-negeri di sepanjang pantai timur Sumatera. Ancaman Belanda ini segera direspon oleh Sultan Basyaruddin Saiful Alamsyah dengan melakukan aliansi dengan Kesultanan Aceh. Jika Anda suka video kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberi komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih.